Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Slamet. Salam Rahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, bisa konten lagi. Alhamdulillah. Nah, kali ini malam ini saya akan menguak suatu tempat yang di sana itu tempat itu selalu memakan korban setiap 3 bulan sekali gitu. Bukan pesugihan, bukan tumbal, dan bukan apa, walau alam ya. Tapi di situ itu tempat perlintasan kereta gitu. Jadi rel kereta, terus ada jalan buat lalu lalang kendaraan, motor, mobil seperti itu. Nah, di situ menurut informasinya selalu ada yang celaka gitu, dan yang anehnya itu 3 bulan sekali pasti ada yang meninggal di situ gitu. Apakah karena ada kaitannya dengan makhluk gaib ataupun murni dari kelalaian orang tersebut gitu. Dan katanya sering juga kendaraan di sana itu mogok gitu, mogok di tengah-tengah rel kereta itu gitu. Apakah itu murni dari makhluk gaib ataupun dari hal yang lain. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan kendaraan mogok di tengah rel kereta itu wajar gitu. Kenapa kok bisa mogok gitu? Apakah ada pengaruh dari makhluk gaib gitu? Bisa jadi itu, bisa jadi pengaruh dari mereka. Tapi sepengetahuan saya, secara psikis mungkin ketika kendaraan itu melintas lalu terlihat ada kereta, orang itu panik, itu bisa jadi. Orang itu panik sehingga menyebabkan mogok, ataupun ketika dia panik, dia bingung nancap gasnya ataupun nginjak koplingnya, itu bisa jadi makanya mobil itu mogok gitu. Nah, secara gaibnya seperti apa nanti akan saya kuak gitu ya. Terus ikuti, jika ingin tahu ikuti, kita akan kuak. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa di share juga ya. Terima kasih, kita langsung kuak aja ya. Yo mediator. Nah, kali ini saya langsung menguaknya aja. Apakah murni dari sosok makhluk gaib ataupun kelalaian manusianya itu sendiri gitu ya. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam saya? Selamat malam. Malam. Nah, kamu yang dari sana? Ya. Ada apa? Panggil ke sini. Saya ingin mencari informasi tentang kejadian yang ada di sana. Apakah kamu mengetahui? Ya. Untuk apa? Saya penasaran gitu. Kenapa setiap 3 bulan sekali di tempat itu selalu ada korban? Apakah itulah Anda? Ya, itulah saya. Kenapa Anda mengganggu manusia ataupun sampai memakan korban seperti itu? Apakah Anda disuruh oleh manusia lagi ataupun emang itu kerjaan Anda murni? Ya, itu keinginan saya. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang menyuruh. Kami tidak punya tuan. Anda sosoknya seperti apa? Tinggi, besar. Bisa sambil duduk, kita bicara, ngobrol dulu. Ya. Nama Anda siapa? Apakah Anda punya nama? Tidak, tetapi manusia menyebutnya setan budak.
Setan budak. Oh pemirsa, ternyata ini setan budak. Ya memang benar, warga-warga setempat situ menyebutnya di situ ada setan budak gitu katanya. Makanya menyebabkan orang itu ketika ada kereta tidak dengar gitu. Apakah itu ulah Anda? Iya. Tetapi sebenarnya saya bisa mendengar itu hanya sebutan bagi bangsa manusia. Oh, sebenarnya Anda bisa mendengar? Iya. Tidak budak, tidak? Tidak. Tapi saya yang membuat manusia tidak mendengar ketika ada kereta. Itu seperti apa caranya? Tabrak. Ya, saya menutupi telinganya. Oh, seperti itu? Ya. Ternyata sosok ini yang suka menutupi telinganya. Apakah Anda sendiri ataupun banyak sosok-sosok yang lain di sana? Banyak. Iya, tetapi mereka yang tahu hanya kami. Sosok budak di sana. Oh, sebenarnya itu. Banyak sosok di sana. Banyak ya? Ya, tapi manusia tahunya hanya sosok yang budak. Oh ya. Dan saya pun mengikuti itu karena panggilan itu. Jadi saya mengikuti, menuruti. Sebenarnya kami tidak budak, kami bisa mendengar. Tetapi manusialah yang kami buat seperti itu, tidak mendengar ketika ada kereta lewat. Itulah kami. Kenapa Anda ada di situ dan mengganggu manusia sehingga memakan korban sehingga sampai meninggal? Ya, karena saya membutuhkan kekuatan. Oh, jadi si korban itu bisa menambah kekuatan Anda? Ya. Kok bisa seperti itu? Karena darahnya saya hisap. Ketika mereka mencucuran darah, itulah yang saya tunggu-tunggu. Maka di sana selalu ada korban. Jadi pemirsa, ternyata jin budak ini sengaja membuat manusia itu tidak mendengar ketika ada kereta sampai terjadinya kecelakaan sampai meninggal dan dia menghisap darahnya. Oh, kalau gitu Anda harus pergi dong dari tempat situ, nggak boleh Anda di situ. Tidak. Ya harus pergi karena membahayakan manusia. Ya tidak. Saya tidak akan pergi karena itu cuma saya. Ya nggak boleh. Sudah lama di situ. Nggak bisa. Ya kita juga udah lama di dunia. Ya Sama tapi aja. saya dulu yang dilahirkan di alam dunia ini. Bangsa kami. Ya tapi kan itu lingkungan manusia. Ratusan tahun tidak seperti manusia yang umurnya pendek. Ya tapi kan tetap itu lingkungan manusia. Berarti kamu harus pergi dari situ. Ya. Itu tempat saya. Tidak ada yang bisa mengusikku. Karena percuma saja mengusikku. Teman-teman yang lainnya pun akan mengganggu, akan makan korban. Karena mereka pun sama ingin menambah kekuatan mereka. Dan kami pun bekerja sama. Ada berapa makhluk, berapa kerajaan? Ada kerajaannya di situ? Tidak ada. Tidak ada kami kerajaan. Masing-masing. Tidak ada tuan. Kami bekerja masing-masing. Oh, jadi untuk kebutuhan sendiri? Ya, kami tidak punya tuan. Kami lebih bebas. Ya. Apakah setiap semua korban yang meninggal di situ ulah kamu semua? Tidak. 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 Ada kelalaian dari manusianya sendiri. Oh, ada kelalaiannya juga. Ya. Tapi manusia selalu menyalahkan kami. Oh. Padahal itu hanya kesalahan mereka sendiri. Ya. Tetapi kami selalu dituduh. Nah, itulah kami. Oh ya. Ya ternyata memang enggak semua kesalahan, bukan enggak semua diganggu oleh mereka ya. Ternyata ada kelalaian dari manusianya juga gitu. Makanya ketika kita menyeberangi tempat-tempat seperti itu yang berbahaya, kita harus hati-hati gitu, taat rambu-rambu juga gitu, jangan asal terobos baik. Ya udah, kamu harusnya pergi dari tempat situ. Ya, karena itu tempatku. Ya nggak bisa gitu. Kamu sekarang urusan dengan saya. Ya, Karena kamu mengganggu manusia hingga manusia itu meninggal. siapa kamu berani ikut campur? Ya saya bukan siapa-siapa. Tidak ada yang benar musikku. Karena itu di wilayah saya. Tapi saya tidak pernah melihatmu di sana. Ya memang saya belum pernah ke lokasi. Tapi itu wilayah saya. Kamu harus pergi dari situ. Tidak ada yang bisa mengusikku. Ya kata siapa? Silakan.
Ya, Anda harus pergi, Anda. Tidak. Ajak semua teman-teman Anda untuk pergi. Kami tidak akan pergi. Karena kami udah nyaman di tempat itu. Oh, tidak bisa, karena itu membahayakan manusia. Kecuali Anda tidak mengganggu manusia. Tidak bisa, karena kami membutuhkan kekuatan. Nanti saya kasih kekuatan kalau gitu. Apa? Kamu mau kekuatan? Ya. Nih, lihat. Kamu mau kekuatan ini enggak? Ya. Nah, ini energinya sangat besar. Bisa kamu lihat. Kamu mau kekuatan itu? Iya. Makanya sekarang gini aja. Kamu jangan mengganggu manusia di sana. Kamu ikut saya aja. Tetapi jika tidak ada makanan, aku tidak ingin. Emang biasanya makanannya apa, darah itu? Oh, ya nggak bisa, nggak boleh makan darah. Gimana kalau makannya nasi aja? Apa itu nasi? Nasi itu makanan di bangsa kami, di bangsa manusia, makanan pokok. Itu tidak menambah kekuatan kami. Kata siapa? Kita habis makan nasi langsung kuat. Iya, tetapi tidak di bangsa kami. Oh tidak, ternyata beda ya. Ternyata di alam sana itu enggak katanya. Padahal kita habis makan nasi itu kuat ya, kuat tidur, ngantuk. Ya udah, sekarang mau gimana? Saya usir secara paksa atau kamu ikut saya? Jika Anda bersedia memberikan kami kekuatan, saya akan ikut. Tetapi jika tidak sanggup memberikan makanan, kami tidak akan menuruti siapapun. Kamu ingin makanan itu, biasanya ngasih makanan buat kamu itu ada waktu-waktu tertentu atau tidak? Terkadang tergantung. Ada di saat bulan purnama. Terus ada lagi? Ya, tetapi kami lebih suka di malam itu karena kekuatan itu sedang besar. Jadi ketika ada darah, kekuatan kami bertambah 2 kali lipat. Oh, pantesan. Ya. Tapi saya nggak mau ngasih itu. Lalu apa? Ya saya kasih kekuatan yang ini tadi. Kekuatan yang ini. Mau? Ya. Tapi kamu harus nurut dengan saya. Kalau kamu nurut dengan saya, kamu akan saya kasih kekuatan ini. Baiklah. Nah, sekarang kamu ikuti saya. Iya, apa itu? Lihat sini. Nah, itu tadi ya, pemirsa. Ternyata setan budak ya, setan budak yang mengganggu di wilayah situ gitu. Tapi tadi setan budak itu saya kelabui untuk ikut dengan saya, padahal saya kurung dia supaya tidak mengganggu lagi di sana karena bahaya sekali gitu. Kasihan orang-orang yang nggak bersalah menjadi korban seperti itu. Nah, tadi kita bisa lihat ya seperti apa reaksinya. Kita masukkan ke dalam mediator, ternyata yang masuk itu setan budak gitu. Kenapa bisa disebut setan budak? Sebenarnya jin yang tadi itu bukan setan budak, karena berhubung dari mulut-mulut masyarakat gitu, dari masyarakat mulut ke mulut menyatakan bahwa di tempat itu ada setan budak, makanya dia mengaku-ngaku sebagai setan budak seperti itu. Padahal bukan setan budak dia, karena tadi aja bisa mendengar saya apa yang saya ucapkan, dia bisa mendengar gitu. Nah gitu. Nah selain dari gangguan mereka juga ada dari kelalaian manusianya gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita bepergian, kita apalagi naik kendaraan, alangkah baiknya kita itu baca doa, kita itu persiapan, kita itu hati-hati gitu. Yang hati-hati aja masih bisa celaka, apalagi yang tidak hati-hati, kan seperti itu ya. Nah ternyata sosok itu
mengganggu karena menginginkan darah dari manusia itu untuk menambah kekuatan gitu. Jadi memang ada dari bangsa seperti itu juga ada pengaruhnya ya, tapi dari kelalaian manusianya juga ada gitu. Jadi kita harus sadar gitu, kita hanya harus menyadari bahwa setiap kejadian pasti juga ada kelalaian dari diri kita gitu. Nah, yang jelas kita juga dari kelalaian kita juga gitu, yang jelas mah gitu. Makanya kita jangan selalu menyalahkan jin, tapi memang di tempat itu khususnya ada ya, dari gangguan jin juga ada. Cuman tadi setan budak itu saya kelabui, saya tidak bertempur ya, kita tidak bertempur, saya kelabui, saya tadi kasih kekuatan, itu hanya pura-pura saja supaya dia ikut dengan saya. Terus saya kurung gitu supaya tidak mengganggu ataupun tidak mengganggu yang di situ gitu, supaya tidak ada korban lagi, mudah-mudahan ya, amin gitu. Nah, sebenarnya ini dekat dari lokasi saya ya, lokasi rumah saya itu dekat. Kemungkinan nantilah insya Allah saya akan datang langsung ke lokasi itu, saya melihat langsung gitu apakah masih banyak yang negatif di sana atau seperti apa gitu. Kita akan cek langsung nanti, insya Allah doain ya, semoga saya bisa ke sana, ke tempat, ke lokasinya langsung gitu. Jangan lupa ketika kita bepergian berdoa ya, karena gini, ketika kita keluar dari rumah, kita mau bepergian, kalau kita berdoa, makhluk-makhluk seperti itu tidak akan bisa mendekati kita gitu. Jangankan untuk mengganggu kita, mendekat saja dia tidak mampu seperti itu. Makanya kita harus berdoa, meminta perlindungan, minta pertolongan, meminta penjagaan sama Yang Maha Kuasa gitu. Karena dengan doa, makhluk itu insya Allah tidak akan mampu mengganggu, tidak akan mampu mendekat gitu, seperti itu. Karena mungkin ketika kitanya lalai dalam berkendaranya ataupun lalai dalam berdoanya gitu, makanya sangat kemungkinan besar gitu, kemungkinan besar bisa terjadi hal-hal seperti itu gitu. Karena kita tidak ada yang tahu ya, karena yang hati-hati pun bisa celaka, apalagi yang tidak hati-hati, apalagi yang lalai seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, yang mengganggu di sana udah saya kurung, mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Minta doanya juga untuk semuanya, semoga saya bisa datang langsung ke lokasi ke sana, mudah-mudahan ya bisa langsung menetralisir yang semua tempat di situ gitu. Takutnya masih ada yang negatif, karena sosok yang tadi bilang ada beberapa sosok yang lain juga gitu. Ternyata ada yang datang. Oh, ada yang datang. Wis. Kameramen, hati-hati, agak samping. Dia mau nyerang. Ternyata ini temannya setan budak tadi, dia mencari temannya. Dia datang ke sini karena tadi temannya ada di sini yang masuk ke mediator saya. Dia ini mencari temannya, dia nggak terima karena dia tahu temannya saya kurung. Terus jahil juga ya. Kita langsung beresin aja biar tidak ada yang mengganggu lagi di sana. Kita beresin aja. Sebenarnya sosoknya itu apa ya, nggak begitu serem bagi saya ya. Sosoknya itu nggak begitu serem, cuman bahaya gitu.
Ush. Oh, lihat tuh. Sebelah sana tuh, yang pohonnya goyang sendiri tuh. Kelihatan nggak di kamera? Nah, itu tuh. Hop. Tuh, lihat tuh, pohonnya makin goyang tuh. Hup. Saya langsung kurung aja mereka, sama seperti yang tadi yang masuk ke mediator. Ternyata temannya juga nggak terima ya, temannya datang ke sini. Belum juga kita samperin ke sana, tapi mereka yang datang ke sini. Jadi nggak kerja 2 kali. Kita udah langsung bisa ngurung 3 sosok yang ada di sana. Alhamdulillah ya, alhamdulillah tanpa pertempuran kita bisa mengelabui mereka gitu. Ush. Oh, ini mah sosok yang ada di wilayah sini, nggak apa-apa, ini mah nggak mengganggu. Nah, gitu aja mungkin pemirsa, gitu aja ya videonya. Terima kasih, terus tonton channel saya, dan jangan lupa di share ya, jangan lupa di share, di like, di komen, jangan lupa di subscribe, gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.